Kawan Fakta, kembali lagi di program kita Ngabuburit di Masjid Sereng Fakta Banten. Seperti kawan Fakta tadi sudah saksikan, sudah ada penyerahan berupa Al-Quran untuk Masjid Miftahul Jannah Pasirangin ini. Dan juga tadi sudah berbagi menu buka puasa untuk masyarakat lingkungan Pasirangin. Dan sekarang kita sudah duduk bersama dengan penyalur ya tadi ya, penyalur dari atau berbagi iftar dan juga Al-Quran tadi. Iya, kita yaitu sudah Ustadz bersama dengan Saibani. Bapak Ustadz Saibani sebagai manajer Rumah Zakat Kota Cilegon. Betul. Kita bakal sharing-sharing dengan Pak Ustadz Saibani untuk aktivitas program-program Ramadan Rumah Zakat tahun ya. ini. Betul sekali. Betul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Nasruddin ya. Iya betul. Sudah hafal betul sepertinya Pak Ustadz. Ketemu 2 kali. Iya. Berarti sudah sering berjumpa ya. Jadi familiar. Ya Pak Ustadz, sedikit bisa diceritakan kepada kawan Fakta terkait program-program kegiatan Ramadan di Dari Rumah Rumah Zakat Kota Zakat Cilegon ya, ini. betul. Karena tadi sangat luar biasa sekali untuk keberlangsungan kebermanfaatan bagi masyarakat Cilegon ya khususnya tentunya. lingkungan Pasirangin yang sekarang dikunjungi oleh Rumah Zakat ini. Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid apa ini? Miftahul Jannah Miftahul Jannah lingkungan Pasirangin. lingkungan Pasirangin. Yang kami hormati Ketua RT RW, kemudian tokoh masyarakat, para alim ulama, ketua pemuda, dan juga ini tadi saya berkenalan dengan Pak Didin ya, yang saya hormati. Semoga semua diberikan kesehatan selalu, keberkahan selalu. Amin. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Ya, alhamdulillah, tanpa terasa perjalanan puasa kita hari ini sudah hari yang ke-26. Iya, Insya Allah nanti malam kita memasuki hari yang ke-27. Iya, ganjil nih. Malam ganjil ya. Biasanya Betul. kalau malam-malam ganjil ini di musola itu ada malaman biasanya. Iya. Masyarakat biasanya bawa makanan, nanti didoakan dengan harapan kirim doa dan juga harapan bisa mendapatkan Lailatul Qadar, Pak ya. Amin. Jadi mudah-mudahan kita masih ada 2 kesempatan, malam ganjil, malam 27 dan malam 29. Nah itu. Dan memang kalau kita lihat fenomenanya itu, itikaf itu ramainya malam-malam ganjil, Pak. Iya. Semalam coba itikaf malam 26 nggak ada orang di masjid itu. Cuman sekitar 5 orang. Ternyata Karena memang- genep ya. Saya kadang berpikir, apakah iya Allah ngasih Lailatul Qadar itu hanya di malam-malam ganjil saja gitu? Kan belum tentu juga ya. Bisa jadi diturunkannya di malam genap gitu ketika orang nggak itikaf gitu ya. Nah itu. Tapi ya mudah-mudahan karena hadisnya carilah di malam-malam ganjil. Betul. Mudah-mudahan dengan sekuat tenaga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena memang apa ya, manfaatnya itu, pahalanya itu sama dengan 1000 bulan. Iya, luar Jadi biasa. kalau di Rumah Zakat itu ada ajakan berinfak selama 10 hari. Di 10 hari terakhir itu, misalnya kalau kita infaknya 100.000 dan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu disamakan dengan berinfak 1 miliar. Karena Berlipat selama gandakan. berinfak selama 1000 bulan gitu, Pak. Nah itu, jadi ajakannya sampai seperti itu Rumah Zakat. Ya alhamdulillah di tahun 2023 ini atau bertepatan dengan Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah Rumah Zakat itu ada beberapa program di bulan Ramadan. Jadi program yang pertama itu kita ada ini namanya iftar. Iftar. Maka di masyarakat kita kan Pak ya, iftar. Kita semuanya berbagi buka puasa. Tapi karena supaya kelihatan bahasanya lebih kearaban mungkin Pak ya, jadi namanya iftar gitu kan. Iya, betul. Nah itu alhamdulillah iftar ini sampai hari ini kita sudah menyalurkan hampir 3.000 Pak. Masya Allah, luar Di biasa. Kota Cilegon ini kita sudah hampir salurkan 3.000 berbagi buka puasa iftar ini ke pelosok-pelosok kampung ya, terutama di masjid-masjid kan, sasaran kita itu masjid gitu.
Supaya apa? Supaya ketika kita berbuka puasa di masjid juga mengajak orang untuk dekat kepada masjid. Betul. Seperti itu. Di saat sekarang mulai ada gejala orang mulai jauh dari masjid itu ya. Padahal masjidnya bagus-bagus. Saya lihat masjid di kampung itu kan, masya Allah luar biasa. Megah-megah. Kita di Cilentrang kemarin waktu hujan saya tanya ini berapa anggarannya? 4 miliar Pak. Wow, 4 miliar. Luar biasa. Saya di kota di Jombang Kali itu masjid dari dulu gitu-gitu aja Pak. Kalau ke Jombang Kali itu ada masjid di pinggir jalan Pak. Timbengen kono-kono bae masjid itu Pak. Tapi lamun ninggalin di kampung, masya Allah masjid ini mewah. 4 miliar kemarin di Cilentrang ya. Kalau jangan saya tanya 4 miliar Pak. Berapa kenanya Mas? Ada yang 25 juta. Masyarakat kampung insya Allah menurut aja untuk masjidnya. Nah itu jadi kalau masjidnya bagus, semoga semangat kita juga kencang gitu datang ke masjid gitu ya. Tadi iftar. Yang kedua takjil Pak. Kita ada berbagi menu buka puasa itu kue. Jadi aqua dengan 3 kue itu alhamdulillah kita juga udah di angka ribuan ya. Nah itu. Kemudian ada program yang ketiga itu berbagi Al-Quran. Nah berbagi Al-Quran ini target kita ini Kota Cilegon itu 396 kalau nggak salah. Mau 390-an. Dan alhamdulillah itu sudah kita salurkan dari Cilegon, Serang, bahkan sampai Pandeglang Pak kalau Al-Quran. Nah itu. Kemudian ada berbagi sajadah masjid Pak, karpet itu kita juga berbagi sajadah ke masjid-masjid yang memang masjidnya tidak punya karpet. Kalau yang sudah punya karpet nggak kita kasih Pak, tapi yang nggak punya kita kasih. Harapannya semoga sholatnya itu tambah nyaman gitu Pak, seperti itu. Kemudian juga ada program Ramadan bebas utang. Ramadan bebas utang itu jadi kita menggalang donasi untuk ngebayarin hutang terutama hutang yang konsumtif Pak. Misalnya ya karena keterbatasan kita sehingga kita harus utang ke warung gitu Pak ya, sehingga mungkin tagihannya banyak belum kebayar. Nah itu kita Rumah Zakat ada support seperti itu juga di bulan Ramadan ini, seperti itu. Kemudian juga ada sembako keluarga ya, kalau ini kan modelnya pakai sembako ya. Nah, kita juga ada pakai sembako keluarga. Jadi itu modelnya sembako yang kita bagikan untuk masyarakat yang memang butuh di bulan Ramadan ini, seperti itu. Nah, dari mana donasinya? Jadi Rumah Zakat ini sebenarnya Pak hanya kepanjangan tangan daripada donatur. Karena namanya kita itu lembaga zakat, jadi kita menggalang dana zakat, infak, sedekah dari masyarakat dan kita sampaikan lagi kepada masyarakat. Jadi kita mah hanya misalnya Pak Didin, Pak Bani, saya nitip zakat 1 juta zakat mahal gitu kan ke Rumah Zakat, monggo disampaikan. Nah, kita terima, kita sampaikan ke masyarakat seperti itu. Jadi sebenarnya bantuan-bantuan yang kita berikan itu hanya kepanjangan tangan dari masyarakat. Kita mah hanya terima amanah saja Pak, seperti itu. Alhamdulillah Rumah Zakat Cilegon itu keberadaannya itu semenjak 2008 Pak di Cilegon. 2008 sekarang 2023 ya Mas? 2023. Berarti 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun di Cilegon. Kalau secara nasional kita sudah di angka 25 tahun. Seperempat abad ya. Seperempat abad. Kalau di Cilegon kita sudah 15 tahun. Nah, alhamdulillah sih kita punya beberapa layanan di program kita itu di Rumah Zakat Cilegon itu ada layanan pendidikan. Layanan pendidikan itu Pak, kita punya anak asuh lebih kurang 300 anak dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang kita kasih donasi beasiswa tiap bulan. Tapi bukan hanya beasiswa Pak, tapi juga ada pembinaan. Jadi kalau di Rumah Zakat itu ketika anak terima donasi beasiswa, dia ada pembinaannya sebulan 2 kali. Karena apa? Kan kita tidak ingin hanya ngasih donasi, tapi anak itu tidak ada perubahan. Betul. Jadi ada pembelajaran Al-Quran, akidah, segala macam dari mentornya itu sebulan 2 kali. Bagaimana kalau anak ini tidak mengikuti edukasinya selama 2 kali sebulan, maka akan kita ganti Pak anak asuhnya. Karena kita punya kewajiban melaporkan prestasi anak asuh ini kepada donaturnya, seperti itu. Nah, itu kita di bidang pendidikan punya lebih kurang 300 anak asuh yang kita santuni. Kemudian kita punya layanan kesehatan Pak. Kalau dulu kita ada khitanan massal, ada bersalin gratis, kemudian pengobatan gratis. Kalau sekarang di Rumah Zakat layanan kesehatan hanya ambulan Pak. Jadi kita punya ambulan yang bisa digunakan oleh masyarakat itu free Pak. Free untuk yang tidak mampu. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak mampu bisa gunakan ambulan Rumah Zakat itu tanpa biaya Pak. Misalnya ada yang pengantaran jenazah, pengambilan jenazah, pengantaran pasien ke Cipto, Darmais, atau ke RKM itu Pak, insya Allah gratis, tidak diambil biaya. Tapi bagaimana dengan orang yang mampu? Kalau orang yang mampu, dia akan kena tarif 6.000 per kilometer. Misal, kita mampu nih secara ekonomi, kita ingin pakai layanan ambulan Rumah Zakat, boleh. Dari Cilegon ke
cipto misalnya 100 kilo, maka akan kena 600.000 Pak, karena 6.000 dikali 100, 600.000 itu udah all in semua. Semua sudah di bensin, tol segala macam udah termasuk. Nah bagaimana kalau kita hanya mampuin Pak 100.000 misalnya 150, ya boleh Pak. Nah itu. Kenapa? Karena memang operasionalnya itu dari dana zakat seperti itu. Masya Allah luar biasa berarti ya rumah zakat ini merupakan wasilah untuk masyarakat ya, untuk menyalurkan kebaikan kepada masyarakat kembali gitu ya. Jadi kalau melalui rumah zakat itu lebih merata dan juga nantinya ke pelosok-pelosok tuh dapat gitu dibandingkan membagikan secara individual ya, seperti itu ya Pak ya. Ternyata kawan fakta program di Ramadan ini sangat banyak sekali ya, diantaranya yang tadi itu menu iftar, iftar Al-Quran, terus juga sajadah, terus sembako keluarga, pelunasan hutang juga termasuk luar sampai biasa dengan sekali. ambulan pun ada gitu ya. Luar biasa. Nah kawan fakta, itulah kebersamaan sore hari ini dengan rumah zakat luar biasa untuk membersamai kita semua, menyapa-nyapa warga lingkungan Pasirangin ini. Ya, dan untuk kita akhiri nih, kita pengen juga tahu nih untuk tadi yang iftarnya itu berapa paket dan juga Al-Qurannya berapa paket itu Pak? Iya, jadi ini untuk iftar hari ini kita bawakan 50 paket. Al-Qurannya 10 paket. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Luar biasa, mungkin bisa diterima dengan baik oleh masyarakat yang Ciparai dan bermanfaat untuk kedepannya, terutama Al-Qurannya. Amin ya Dan rabbal mudah-mudahan alamin. Al-Qurannya ya, karena memang kan Ramadan ini kan bulan diturunnya Al-Quran. Kemarin tuh kita ngundang pengajian Ustadz, apa yang membedakan Ramadan sama bulan yang lain? Katanya salah satunya karena di Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, itu yang membedakan. Jadi mulianya Ramadan itu karena ada diturunkannya Al-Quran. Kalau di bulan-bulan lain kan nggak ada. Ya, Masya Allah luar biasa ya tadi ya. Sudah kita ngobrol-ngobrol bersama ketua ya, ataupun manajer dari Rumah Zakat Cilegon. Luar biasa tadi programnya sangat banyak dan sangat juga banyak sekali, tentunya dan untuk sangat kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Cilegon khususnya. Ya terus nuhun ya untuk Ustadz Saiban yang sudah bersama kita di sore hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali dan juga bisa berbagi kembali dan saling bersinergi tentunya ya. Itulah kawan fakta kebersamaan kita ngabuburit di lingkungan Pasirangin ini. Betul. Mungkin lain kesempatan kita bisa hadir kembali di masjid-masjid kawan fakta semua. Jadi kawan fakta bersiap-siap untuk kita datangi kan. Betul sekali. Dan untuk berikutnya nanti kita akan berbuka puasa di sini ya. Di sini, tapi nanti untuk kawan fakta Banten yang ada di rumah silahkan untuk berbuka puasa di rumahnya masing-masing. Ya. Dan insya Allah juga kita bakalan di sini mungkin sholat maghrib berjamaah ya untuk seluruh yang hadir di sini. Dan tentunya kita juga sangat berterima kasih kepada Rumah Zakat Cilegon dan juga seluruh sponsor yang sudah mendukung acara kita dan juga berpartisipasi tentunya di acara kita. Kembali lagi di Ngabuburit Ning Masjid Serang Fakta Banten. Dan alhamdulillah kini sudah ada teman dari Rumah Zakat ya, dan juga sudah ada paket iftar ya, untuk berbuka puasa untuk masyarakat lingkungan Pasirangin. Dan kita langsung ajak kawan Fakta Banten ya untuk membagikan langsung kepada masyarakat di lingkungan Pasirangin yang sudah ada di belakang kita ya. Sudah sangat antusias menunggu waktu berbuka puasa ya, betul sekali. Ya. Yuk kita langsung aja untuk bagikan menu iftarnya satu persatu ya untuk semua warga yang sudah hadir di sini. Boleh langsung bisa langsung diberikan untuk luar biasa. Terima kasih adik-adik semuanya. Nanti ketika ingin berbuka puasa bareng boleh bisa langsung ke masjid ataupun nanti menu iftar ini bisa dibawa pulang gitu. Yang mau pulang silakan nanti dibawa untuk menu iftarnya. Dan yang mau di masjid boleh langsung ke masjid ya, berbuka puasa bersama kita semua di sini. Seperti itu. Iya. Cukup enggak? Udah itu. Mana yang start ya? Iya maksudnya ini mah terus sampai selesai. Oh dialog dengan Pak Ban ini aja. Oh iya dah. Apa ini? Benar Pak, dialog lagi Pak kemarin. Oh yang seperti yang kemarin. Oh iya kurang lebih seperti itulah. Pak Didi juga Pak Didi. Udah. Oh Pak Didi udah.